melewati semua, kita sama-sama bisa harapan untuk di lebaran ini bisa dapat THR, dapat gaji gitu. Jangan diamlah kita. Jadi saya bilang di rumah pasti nggak enak kalau bisa. Sudah dipastikan coba tanggal 5 gitu ya. Lah kan kami kan tadi udah saya bilang Pak kan. Kami upayakan benar posisi. Kalau kita tanggal 5 nggak gajian juga gimana lagi, apalagi. Kan ini upaya-upaya itu kan Pak manajer itu kan tetap. Kayak kemarin itu kan upaya-upaya sampai sampai dijanjikan sama Pak sama Pak Direktur hari Jumat Pak Rudi kita realisasikan. Pak Rudi kemarin nggak apa, Pak manajer nggak mau kemarin aku sama Pak Rahim kami ketemu, nggak mau Pak Rudi nyampaikan hari Jumat, dilewatkan sama Pak Rudi, tapi diupayakan sama telepon sama ya kemarin hari Jumat diupayakan. itulah makanya sama-sama coba kita apa yang mau ditanya-tanya aja bisa. Dan dari manajemen pun kemarin kami sudah dapat surat pemberitahuan supaya menyiapkan data-data untuk THR. Ini diminta kalau bisa hari Senin tanggal 18 Maret data ini sudah terkirim ke RMU. Jadi makanya tadi itu Bapak-Bapak kan kalau bisa kita sudah bisa bergerak dengan posisi yang semaksimal mungkin lah kita mendapatkan posisi yang kondisi hari ini ke depan lah kita upayakan dan kita mencapai. Jadi kita bisa upayakan secara manajemen, kita upayakan tadi yang diupayakan. Supaya posisi yang tadi itu bisa kita capai itu sampai dan ini kan berarti kan manajemen itu sudah menyiapkan agak mungkin juga surat kosong ini nanti bukan angan-angan. Kalau kita akan Pak, kalau kita rencana kerja sudah dibuat seperti ini 50% sudah ada rencana gitu. Tinggal terrealisasi aja, tapi kan udah ada kemauan, sudah ada dari pimpinan sana untuk menyiapkan kita cadangan dana mereka untuk THR. Ini surat dari RMU. Jadi makanya cobalah kita sama-sama bergerak, cobalah kita sama-sama untuk bisa untuk gajian yang posisi. Ya, bagi karyawan tetap apa yang Itu untuk seluruhnya orang dinas saja Pak. Nah, kan gini, memang pertanyaan yang bagus tadi Pak Kadil, secara hitungan semua dimintakan. Pak Kadil tadi seperti itu. Karena di sini kan bulannya ini jadinya gini. Sehubungan dengan hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 jatuh pada tanggal 11 April 2024, maka bersama surat ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Ini kepadanya ini ya, kepada EM SRA Dalsum. Tanggal suratnya tanggal 14 kemarin. 1. Bahwa perusahaan akan memberikan THR sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja buruh perusahaan. Bahwa perusahaan akan memberikan kompensasi daging senilai 1 kg daging timbang mati sebesar 130.000. Bahwa pembayaran untuk kedua poin tersebut di atas akan dilaksanakan secara bersamaan. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami minta kepada Bapak mengirimkan data dan jumlah uang yang dibutuhkan untuk pembayaran masuk ke HRD. Data tersebut paling lambat sudah kami terima pada hari Senin 18 Maret 2024 agar menyediakan uang ini. Oke, bagi bapak-bapak semua, ayolah kita bangkit lah. Ya, kita bekerja lagi. Ya, kalau besok Bapak bekerja, besok kontanan. Hari Minggu. Boleh bertanya Pak? Ya. Itu kan tadi targetnya 50 ton kasa.
dalam 25 hari. Jadi kalau misalnya nggak dapat, itu udah beralih lagi. Ya, makanya kan kita gini kan, itu kan makanya kan saya bilang gitu, ada DO 20 lagi, 20 ton lagi. Ya maksudnya kan kalau itu dapatnya Darsum kemarin tuh 8 ton, mereka nganterkan satu DO yang 7 ton aja, yang satu periode aja, satu kali angkat itu kemarin sekitar 4,5 ton. Mereka udah dapat suntikan yang posisinya itu. Makanya kan Pak, kita kan itu kan kita upayakan kalau maksimal saya rasa mesti dapat lah kita itu. Dengan 2 ton kita satu hari bisa dapat. Nah, kita 80% yang hadir kita harapkan 80% aja. Kita 20 ton aja. Kalau 2 ton aja satu hari, kita 118 orang berapa lah itu? Coba. Kan palingan palingan itu tadi paling sedikit 10 kilo aja kita. Kalau 120, kalau 2 ton ya dibagikan 2 ton bagi 118 lah. Ya. Nah, 16 kilo 16 kilo basah. Kalau latek kita kemarin Pak Dedi udah nyoba 1 kilo latek itu dapat 0,92 kilo. Ya baik sahabat ya Minyangta Channel di mana saja berada, setelah kita melihat ke bawah ya, melihat ke belakang, bahwasanya kemarin ada sempat video viral ya, bahwasanya ada 2 pekerja dari PT SLA ya akan mengadukan nasibnya kepada Pak Jokowi di saat Pak Jokowi mengadakan kunjungan kerja di Pagarmerwo. Namun 2 pekerja tersebut tidak dapat jumpa dengan Pak Jokowi hanya karena selisih setengah jam ya. Begitu mereka datang, Pak Jokowi sudah pulang ya. Dan setelah itu pihak manajemen dari PT SLA yang berada di perkebunan Kotari, Kecamatan Kotari ya, Desa Kotari Baru ya, telah mengadakan pertemuan lagi dengan beberapa karyawan ya, ataupun pekerja, yaitu pekerja deres ya. Jadi dalam pertemuan tersebut bisa disimpulkan bahwasanya pihak manajemen PT SLA berjanji lagi sahabat ya, berjanji ya, sambil memberikan semacam tugas ya, pekerjaan tugas ataupun target yang harus dicapai ya. Jadi sudah 4 bulan tidak terima, hampir 4 bulan tidak terima gaji ataupun upah. Kini para karyawan buruh harian lepas ya khususnya ditargetkan lagi untuk bekerja untuk mengejar target ya, karena ada DO yang harus diselesaikan yaitu 20 ton. Jadi dilema pada kasus ini adalah begitu pekerja ingin mendapatkan mengharapkan upah gaji, begitu juga perusahaan ingin mencapai target yaitu DO 20 ton ya. Jadi pada kesempatan tersebut kalau saya simpulkan bahwasanya pada tanggal 5 April nanti perusahaan berjanji akan membayar upah ya sepenuhnya, karena tanggal 10 April sudah memasuki Lebaran ya. Kemungkinan seperti itu penilaian dari pihak manajemen ya. Kemudian para buruh PHL ataupun deres dianjurkan agar kembali bekerja pada hari Senin ya, tanggal 18 Maret 2024 ya. Nah, karena apa? Karena di situ pihak perusahaan akan memenuhi janji dari pihak-pihak tertentu yang memesan getah basah ya sebanyak 20 ton DO. Ada DO sebanyak 20 ton, dan itu harus dikerjakan, harus diperoleh maksimal 2 ton per hari ya. Kalau saat ini yang hadir ataupun pekerja yang masih aktif sekitar 118 orang, kalau
masing-masing kalau 2 ton ya per harinya, itu satu orang bisa satu hari harus 16 kilo getah basah. Wah, ngeri sahabat ya. Wah, karena target kasarnya adalah 50 ton basah untuk 25 hari kerja harus dipenuhi. Namun itu hanya target. Kalau hanya bisa mencapai maksimum 2 ton per hari, itu sudah lumayan, kata manajer ya. Jadi di sini pihak perusahaan sepertinya ada semacam ini ya, jalan keluar juga ya, bahwasanya akan dibayar upah-upah yang belum terbayar selama ini dengan cara harus bekerja lagi mulai hari Senin tanggal 18 Maret 2024 ya, agar supaya nantinya DO yang sudah ditandatangani harus tercapai, dan dari DO itulah kalau sudah tercapai akan mendapatkan uang, dan uang itu akan diberikan kepada para buruh ya yang saat ini gajinya tertunda hampir 4 bulan, dan juga kemungkinan bisa untuk melakukan para kaum pekerja muslim ya bisa merayakan hari rayanya, yaitu pada tanggal 10 April 2024 ya. Insya Allah ya, kita berdoa agar supaya para pekerja ini ya yang hampir 4 bulan ini gajinya tertunda, insya Allah dengan bekerja lagi tanggal 5 April ya, tanggal 18 Maret nanti, insya Allah ya semua target tercapai ya, DO yang ditandatangani tercapai, dan tentunya setelah tercapai pihak perusahaan atau pihak manajemen akan membayar upah yang selama ini tertunda hampir 4 bulan. Dan demikian juga insya Allah nantinya setelah DO tercapai ya, tentunya pihak perusahaan akan memberikan inisiatif ya berupa THR ya, THR yang sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja ya, bahwasanya akan diberikan upah selayaknya seperti sebagaimana semestinya sesuai dengan aturan Dinas Tenaga Kerja. Kemudian akan diberikan semacam daging ya, 1 kilo daging mati ya. Nah, itulah. Jadi kita harapkan dari pihak manajemen dan pihak perusahaan, baik pihak perusahaan dengan pihak pekerja harus sama-sama bekerja sama untuk mencapai target ya yang harus kita capai bersama-sama. Jadi solusinya kelihatannya sudah mulai ada titik temu ya, bahwasanya pihak perusahaan berjanji akan membayar hampir 4 bulan dari upah pekerja yang belum dibayarkan ya. Jadi di sini pihak pekerja harus mendengarkan juga kata-kata dari pihak manajemen ya, agar supaya ada win-win solution yang tentunya sama-sama ditargetkan ya, sama-sama bekerja dan harus mengejar target bersama-sama ya. Tentunya dengan cara ini itulah salah satu jalan keluar, bahwasanya nantinya gaji yang belum terbayar hampir 4 bulan ini bisa terbayar ya, tentunya sebelum datangnya hari Lebaran, yaitu tanggal 10 April 2024 ya. Itulah yang kita harapkan sahabat ya. Solusi demi solusi harus dipikirkan ya. Pekerja harus mendengar juga keluhan-keluhan dari manajer yang mewakili dari manajemen ya, bahwasanya harus ada target yang harus dicapai. Dari target tersebutlah DO yang sudah dicapai nantinya akan menghasilkan uang, dan uang itu akan dibayarkan sebagai upah yang hampir 4 bulan tertunda ya. Jadi kelihatannya di sini di bulan suci ini pihak perusahaan ya sudah memenuhi ataupun menemukan titik temu ataupun solusi agar supaya permasalahan gaji yang tertunda ini bisa terrealisasi ya. Semuanya bisa merasa senang, bekerja senang, pihak perusahaan juga senang karena semua target yang diinginkan dari perusahaan tercapai ya. Nah, itulah
yang kita harapkan tanpa anarkis, tanpa kerusuhan. Kita harus duduk bersama untuk membahas satu permasalahan agar supaya permasalahan ini bisa selesai dengan sebaik-baiknya, ya sahabat. Itulah berkahnya di bulan Ramadan ini, sahabat.